Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cantika Story, jangan lupa tekan tombol subscribe agar kami terus semangat menyajikan kisah-kisah nyata penuh makna untuk Anda. Pernahkah sahabat membayangkan bagaimana rasanya memiliki mimpi besar, tapi dihalangi oleh restu kedua orang tua? Inilah kisah nyata seorang gadis muda asal Indonesia. Namanya Alia, seorang gadis cantik berusia 22 tahun asal Kediri, Jawa Timur. Sehari-hari ia membantu ibunya berjualan sayur di pasar sambil mengajar anak-anak mengaji di sore hari. Meski hidup mereka serba pas-pasan, Alia tak pernah mengeluh. Ia percaya bahwa setiap kesulitan pasti akan berganti dengan kemudahan, asalkan tidak berhenti berdoa dan berusaha. Namun jauh di dalam hatinya, Alia menyimpan sebuah impian besar. Ia ingin bekerja ke Arab Saudi, bukan semata-mata karena gaji, tetapi karena ia ingin mengangkat derajat orang tuanya, ingin membahagiakan mereka yang telah berkorban untuknya sejak kecil. Setiap malam, Alia duduk di beranda rumah, menatap langit penuh bintang. Di sanalah ia sering berbicara lirih. Ya Allah, aku ingin menjadi anak yang bisa membuat orang tuaku tersenyum. Beri aku jalan, ya Rob. Namun ketika akhirnya ia mengutarakan niat itu kepada ayahnya, penolakan datang begitu tegas. Alia, kau tahu sendiri, Arab itu jauh. Bapak tidak sanggup kalau sampai kau kenapa-kenapa di negeri orang, ucap ayahnya dengan wajah khawatir. Alia menunduk, air matanya menetes. Ia tidak ingin membuat ayahnya kecewa, tapi di sisi lain, ia merasa waktunya untuk berjuang sudah tiba. Hari-hari berikutnya menjadi ujian berat. Alia mencoba meyakinkan ayah dan ibunya dengan kata-kata lembut, dengan harapan hati mereka luluh. Namun setiap kali ia bicara, ayahnya hanya terdiam sambil menatap tanah, seolah pikirannya jauh melayang. Suatu pagi, Alia melihat ayahnya duduk di teras sambil menyeruput kopi. Langkahnya pelan, suaranya gemetar. Yah, aku tahu Bapak takut. Tapi aku janji, aku akan berhati-hati. Aku pergi bukan untuk mencari kesenangan, tapi untuk membantu Bapak dan Ibu. Izinkan aku, Yah, sekali ini saja. Ayahnya terdiam lama. Embun pagi menetes di dedaunan, angin berhembus pelan, seolah ikut mendengarkan percakapan itu. Akhirnya, dengan suara parau, ayahnya berkata, "Kalau itu keinginanmu, nak, pergilah. Tapi jangan lupa sholat, jangan lupa doa, dan jangan pernah melupakan asalmu." Air mata Alia menetes, bukan karena sedih, tapi karena lega. Restu yang ia tunggu akhirnya datang juga. Ia memeluk ayahnya erat, sementara ibunya menangis di belakang sambil beristighfar. Hari itu menjadi titik awal perubahan besar dalam hidup Alia. Beberapa minggu kemudian, Alia berangkat ke Jakarta untuk menjalani pelatihan sebelum keberangkatan. Ia belajar bahasa Arab dasar, cara bekerja di rumah tangga, dan etika menghadapi majikan. Meski tubuhnya lelah, semangatnya tak pernah padam. Setiap malam sebelum tidur, ia menatap foto orang tuanya sambil berbisik, "Doakan aku ya Yahbu, suatu hari nanti aku akan pulang membawa kebahagiaan untuk kita semua." Dan saat pesawat yang membawanya menuju Riyadh akhirnya mengudara, Alia menatap jendela dengan hati bergetar. Awan putih berarak di langit biru, sementara hatinya berbisik penuh harap. "Inilah langkah pertamaku menuju takdir yang telah kau tulis, ya Allah." Ia tidak tahu apa yang menunggunya di sana, tapi yang pasti, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Pesawat yang membawa Alia akhirnya mendarat di Bandara King Khalid, Riyadh. Begitu pintu kabin terbuka, udara panas langsung menyapa wajahnya. Gurun yang luas, gedung-gedung tinggi berkilau, serta suara orang berbicara dalam bahasa yang asing membuat jantung Alia berdebar. Ia berdiri di antara para penumpang, memeluk tas kecil berisi dokumen dan surat izin kerja, sambil berdoa dalam hati. "Ya Allah, lindungilah langkahku di negeri orang ini." Beberapa jam kemudian, Alia dijemput oleh seorang wanita paruh baya bernama Madam Fatin, agen perantara tenaga kerja di sana. Dengan bahasa Arab yang masih terbata, Alia berusaha mengerti setiap instruksi yang disampaikan. Setelah melalui berbagai pemeriksaan dan administrasi, Alia dibawa menuju tempat kerjanya, sebuah rumah besar milik Tuan Abdul Rahman, seorang pengusaha sukses yang dikenal memiliki perusahaan ekspor-impor terbesar di kota itu.
Rumahnya tampak megah dengan halaman luas dan air mancur di depan pintu utama. Saat pertama kali melangkah masuk, Alia merasa gugup. Di dalam rumah, suasananya hening, elegan, dan tertata rapi. Seorang pria tinggi berjubah putih menyambutnya dengan tatapan tenang namun tegas. "Inilah asisten pribadimu, Tuan," kata Madam Fatin memperkenalkan. Pria itu mengangguk singkat. "Selamat datang, Alia," ucapnya dalam bahasa Inggris dengan suara berat namun sopan. Alia menunduk hormat, "Terima kasih, Tuan." Sejak hari itu, Alia resmi menjadi asisten pribadi Tuan Abdul Rahman. Tugasnya bukan hanya mengurus rumah tangga, tapi juga membantu mengatur dokumen, jadwal kerja, dan kebutuhan pribadi tuannya. Hari-hari pertama terasa begitu berat. Alia sering salah memahami perintah, bahkan beberapa kali hampir menangis karena takut dianggap tidak becus. Namun Tuan Abdul Rahman tidak pernah marah besar. Ia justru memberi arahan dengan sabar, membuat Alia mulai merasa dihargai. Suatu sore, ketika ia sedang membersihkan ruang kerja, Tuan Abdul Rahman datang membawa secangkir kopi dan berkata pelan, "Kau tampak lelah hari ini. Duduklah sebentar, istirahatlah." Alia terkejut dengan kebaikan itu, namun ia hanya menjawab pelan, "Terima kasih, Tuan. Saya baik-baik saja." Pria itu hanya tersenyum tipis, lalu kembali bekerja. Hari-hari berganti menjadi minggu, minggu berganti menjadi bulan. Perlahan suasana canggung di antara mereka mulai mencair. Alia mulai fasih berbahasa Arab, dan mulai memahami karakter tuannya yang ternyata lebih lembut dari penampilan luarnya. Tuan Abdul Rahman sering memuji kerapian Alia dalam bekerja, bahkan kadang menitipkan urusan penting padanya. Dari situlah kepercayaan tumbuh, dan jarak di antara mereka semakin dekat. Suatu hari, perusahaan mengadakan acara pertemuan bisnis di luar kota. Alia ikut mendampingi, membantu menyiapkan berkas-berkas penting. Di sela-sela perjalanan, Tuan Abdul Rahman bercerita tentang masa lalunya. Tentang bagaimana ia kehilangan ibunya sejak kecil, dan bagaimana ia belajar menghadapi hidup sendirian di dunia bisnis yang keras. Alia mendengarkan dengan penuh empati. Ia tidak banyak bicara, tapi dari sorot matanya, ada rasa hormat dan simpati yang tulus. Malam itu, setelah acara selesai, mereka makan malam di taman hotel. Lampu-lampu kecil menggantung di pepohonan, angin gurun bertiup lembut, dan suasana terasa tenang. "Alia," ucap Tuan Abdul Rahman tiba-tiba, "kau tahu, sudah lama aku tidak merasa setenang ini. Kehadiranmu membawa suasana berbeda." Alia tersipu. Ia menunduk, tak tahu harus menjawab apa. Hanya senyum kecil yang ia berikan. Sejak malam itu, hubungan mereka berubah. Tidak ada kata cinta, tidak ada janji, tapi ada perhatian yang tumbuh tanpa disadari. Setiap pagi, Alia menyiapkan teh kesukaan tuannya tanpa diminta, dan setiap sore Tuan Abdul Rahman selalu menanyakan apakah Alia sudah makan. Bagi Alia, semua itu terasa hangat, hangat seperti kasih yang lama hilang, tapi kini datang tanpa diminta. Namun di balik kehangatan itu, Alia sering berdoa dalam hati. "Ya Allah, jangan biarkan aku lupa diri. Aku datang ke sini untuk bekerja, bukan untuk jatuh hati. Jika perasaan ini salah, maka hilangkanlah. Tapi jika engkau menulisnya sebagai takdir, maka tunjukkanlah jalan yang baik." Hari-hari berlalu dengan damai. Hingga pada suatu waktu, tanpa disangka, Tuan Abdul Rahman mulai memperkenalkan Alia kepada keluarga besarnya. Sebuah langkah besar yang akan membawa kehidupan Alia ke arah yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sejak hari itu, segalanya berubah perlahan. Alia yang dulu hanya dianggap asisten pribadi, kini menjadi sosok yang keberadaannya selalu dicari. Setiap pagi, sebelum Tuan Abdul Rahman berangkat ke kantor, ia selalu menyempatkan diri berbincang sebentar di teras sambil menikmati secangkir teh yang disiapkan Alia. Percakapan mereka ringan, tentang cuaca, bisnis, dan kadang tentang Indonesia, negeri yang kini sering membuat Tuan Abdul Rahman penasaran. "Apa benar negerimu selalu hijau dan penuh hujan?" tanyanya suatu pagi dengan senyum hangat. Alia tersenyum lembut. "Iya, Tuan. Di sana udara segar dan banyak pepohonan. Saat hujan turun, aroma tanahnya wangi sekali." Mendengar itu, Tuan Abdul Rahman menatap jauh ke langit. "Indah sekali.
suatu hari nanti, aku ingin melihatnya sendiri. Kedekatan mereka tumbuh bukan karena rayuan, tapi karena rasa saling menghargai. Alia mengagumi ketegasan sekaligus kebaikan hati tuannya. Sementara Tuan Abdul Rahman menemukan ketulusan yang jarang ia temui pada siapapun sebelumnya. Meski begitu, Alia selalu menjaga jarak. Ia tahu batas antara pekerja dan majikan. Setiap kali hatinya mulai berdebar saat berbicara dengan Tuan Abdul Rahman, ia segera menunduk, menarik napas dalam-dalam, dan berdoa. Ya Allah, jagalah hatiku. Jangan biarkan aku terlarut dalam perasaan yang salah. Namun semakin ia berusaha menahan, semakin dalam rasa itu tumbuh. Suatu malam, setelah lembur menyiapkan laporan keuangan, listrik tiba-tiba padam karena badai pasir. Alia yang sedang merapikan berkas di ruang kerja langsung panik. Dalam kegelapan, suara langkah kaki terdengar mendekat. Tenang, Alia, suara berat Tuan Abdul Rahman terdengar di dekatnya. Ia membawa lentera kecil dan menyalakannya di atas meja. Cahaya redup itu menyingkap wajah Alia yang tegang. Terima kasih Tuan, saya kaget, ucapnya pelan. Tak apa, jawabnya singkat. Lalu sejenak, mereka hanya saling diam, menatap api lentera yang bergetar lembut di antara keduanya. Malam itu, tanpa kata, perasaan yang mereka simpan terasa semakin jelas. Tapi keduanya memilih untuk diam, menahan diri agar tak menyalahi waktu dan keadaan. Setelah kejadian itu, suasana di rumah terasa berbeda. Ada keheningan yang manis setiap kali mereka berpapasan. Tuan Abdul Rahman mulai mempercayakan hal-hal pribadi pada Alia, seperti memilihkan hadiah untuk klien, mengatur pertemuan penting, bahkan menemani dalam perjalanan bisnis singkat ke Jeddah. Dalam setiap perjalanan itu, Alia selalu menjaga sikap. Ia tidak ingin menjadi bahan omongan. Namun mata-mata di sekitar mulai memperhatikan. Beberapa karyawan berbisik-bisik di belakang mereka, menebak hubungan apa yang sebenarnya terjadi. Alia berusaha mengabaikan semua itu. Ia tetap bekerja dengan profesional, sementara hatinya berperang antara rasa cinta dan rasa takut. Suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam, Alia berdiri di balkon lantai atas menatap langit jingga. Tuan Abdul Rahman tiba-tiba muncul di sampingnya. Langit di sini indah, tapi entah mengapa aku merasa masih kurang sesuatu, katanya pelan. Alia menoleh, wajahnya tampak teduh diterpa cahaya senja. Mungkin karena Tuan terbiasa bekerja tanpa istirahat, jawabnya lembut. Tuan Abdul Rahman tersenyum samar. Mungkin juga, karena aku belum menemukan seseorang yang membuat rumahku terasa hidup. Kalimat itu membuat jantung Alia berdetak cepat. Ia menunduk, berusaha menenangkan diri. Beberapa detik hening, lalu ia menjawab pelan, Tuan, mungkin kebahagiaan itu akan datang pada waktu yang tepat. Tuan Abdul Rahman menatapnya lama, lalu berkata, dan mungkin waktu itu sudah hampir tiba. Sejak hari itu, hubungan mereka tak lagi sama. Tuan Abdul Rahman mulai terbuka dengan perasaannya, meski tidak secara langsung mengucapkannya. Ia mulai melibatkan Alia dalam urusan keluarga, bahkan menyuruhnya ikut ketika ia pulang ke rumah ibunya yang tinggal di pinggiran kota Riyadh. Alia bingung, tapi ia tak kuasa menolak. Di perjalanan, ia berdoa dalam hati. Ya Allah, jika ini adalah jalan yang Engkau pilihkan untukku, maka mudahkanlah. Tapi jika bukan, maka jauhkan aku dengan cara yang baik. Mobil berhenti di depan rumah besar bergaya tradisional Arab. Di dalamnya, seorang wanita tua berkerudung menyambut hangat. Abdul Rahman memperkenalkan Alia dengan lembut. Ibu, inilah Alia. Dia yang selama ini membantu dan menjagaku di rumah. Ibunda Abdul Rahman menatap Alia dengan tatapan penuh kasih. Jadi ini gadisnya? Wajahmu tenang sekali, nak, ucapnya dengan senyum ramah. Hari itu, untuk pertama kalinya Alia masuk ke lingkungan keluarga besar Tuan Abdul Rahman. Ia tidak tahu bahwa pertemuan itu akan menjadi awal dari sebuah takdir yang mengubah seluruh hidupnya. Hari itu menjadi salah satu hari yang tak akan pernah dilupakan Alia. Ia duduk di ruang tamu rumah besar keluarga Abdul Rahman dengan tangan gemetar dan hati berdebar kencang. Dinding ruangan dihiasi kaligrafi indah, aroma gaharu mengisi udara, dan di depannya duduk wanita berhijab lembut yang memandangnya penuh perhatian, ibunda dari Tuan Abdul Rahman.
Suasana awal terasa kaku. Alia menunduk sopan, sesekali melirik ke arah Abdul Rahman yang duduk di sebelahnya. "Ibu, inilah Alia," ucap Abdul Rahman dengan suara lembut, "gadis yang selama ini banyak membantu dan menjaga pekerjaanku." Ibunda Abdul Rahman tersenyum, wajahnya teduh namun tajam menilai. "Kau dari Indonesia, nak?" "Iya, Bu," jawab Alia dengan nada pelan. "Negerimu indah, banyak orang baik dari sana," ujar sang ibu. "Kau bekerja di rumah anakku sudah lama?" Alia menjawab jujur, "Sudah hampir 1 tahun, Bu. Saya bersyukur karena Tuan sangat baik dan memperlakukan saya seperti keluarga sendiri." Mendengar itu, Ibunda Abdul Rahman mengangguk pelan. Tatapannya berpindah ke putranya, seolah ingin membaca sesuatu dari matanya. "Abdul Rahman, wajahmu berubah sejak beberapa bulan terakhir. Kau tampak lebih tenang," katanya dengan nada setengah menggoda. Abdul Rahman tersenyum kecil. "Mungkin karena ada orang yang membuat hidupku terasa damai, Ibu." Ruangan seketika hening. Alia hanya bisa menunduk, jantungnya berdebar hebat. Ibunda Abdul Rahman tersenyum, lalu menatap Alia dengan tatapan penuh makna. "Nak Alia," ucapnya lembut, "kau gadis yang sopan, tuturmu halus, dan matamu jujur. Ibu menyukai itu." Alia hampir tak percaya dengan apa yang didengarnya. Ia hanya bisa menatap lantai, menahan haru yang mulai memenuhi dadanya. Setelah pertemuan itu, Ibunda Abdul Rahman memintanya untuk sering datang berkunjung. Kadang Alia membantu di dapur, kadang menemani sang ibu berbincang sore di taman rumah. Di setiap pertemuan itu, Ibunda Abdul Rahman selalu memperhatikan Alia, bukan lagi sebagai asisten anaknya, tapi sebagai sosok wanita yang mungkin akan menjadi bagian dari keluarga besar mereka. Beberapa minggu kemudian, keluarga besar Abdul Rahman mengadakan pertemuan. Banyak sanak saudara hadir, dan hari itu pula Abdul Rahman dengan berani memperkenalkan Alia secara terbuka di hadapan mereka. "Saudara-saudaraku," katanya dengan suara tegas, "ini Alia, wanita yang telah mengajarkanku makna kesederhanaan dan ketulusan. Ia bukan siapa-siapa di matamu, tapi di mataku, ia seseorang yang berarti." Bisik-bisik terdengar di antara keluarga besar itu. Sebagian terkejut, sebagian lagi tampak tidak setuju. Namun Ibunda Abdul Rahman segera berdiri dan berkata lantang, "Cukup. Jika ini pilihan anakku, maka itu juga pilihan ibu. Aku melihat cahaya kebaikan di diri gadis ini." Kata-kata itu membuat semua terdiam. Abdul Rahman menatap ibunya dengan mata berkaca, sementara Alia hampir menitikkan air mata. Ia tak menyangka, seorang ibu dari keluarga terpandang sebaik itu bisa menerimanya dengan hati lapang. Sejak hari itu, perlakuan keluarga terhadap Alia berubah. Ia mulai dianggap bagian dari mereka. Tuan Abdul Rahman semakin terbuka, sering mengajak Alia berjalan sore di taman keluarga. Mereka berbicara banyak hal, tentang hidup, tentang kehilangan, tentang masa depan. Dan di sela percakapan itu, Alia merasakan sesuatu yang lembut tumbuh di hatinya. Bukan lagi sekadar rasa hormat, tapi perasaan yang lebih dalam, rasa yang membuatnya takut sekaligus bahagia. Suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam, Abdul Rahman menghentikan langkahnya dan menatap Alia dengan tatapan penuh arti. "Alia," katanya pelan, "selama ini aku belajar banyak darimu. Tentang kesabaran, tentang ikhlas, dan tentang cinta yang sederhana. Aku ingin kau tahu. Aku ingin kau tetap di sisiku, bukan sebagai pekerjaku, tapi sebagai pendamping hidupku." Kata-kata itu membuat dunia seolah berhenti berputar. Alia terdiam, tubuhnya gemetar. Ia tidak pernah bermimpi setinggi itu. "Tuan, saya ini siapa?" ucapnya dengan suara nyaris bergetar. "Kau adalah orang yang membuatku merasa hidup lagi," jawab Abdul Rahman tegas. "Dan aku ingin memperjuangkanmu, di hadapan keluargaku, di hadapan Allah." Air mata haru mengalir di pipi Alia. Ia menunduk, memeluk kedua tangannya sendiri, seolah tak percaya bahwa semua ini nyata. Hari itu menjadi awal dari babak baru kehidupan Alia. Sang pengusaha Arab yang dihormati itu kini benar-benar memutuskan untuk melamarnya. Namun sebelum segalanya terjadi, mereka harus melalui satu hal terakhir. Restu penuh dari keluarga besar dan penentuan hari yang suci, hari pernikahan yang akan mengubah segalanya.
Hari-hari setelah pertemuan besar keluarga itu menjadi masa yang tak terlupakan bagi Alia. Ia masih merasa seperti bermimpi. Gadis sederhana asal Kediri yang dulu hanya ingin bekerja untuk membantu orang tuanya, kini berada di tengah keluarga terpandang di Riyadh, dan akan segera dilamar oleh pria yang selama ini ia hormati. Suatu pagi yang tenang, Ibunda Abdul Rahman datang menemui Alia di ruang tamu rumah besar itu. Wajahnya teduh, suaranya lembut namun penuh wibawa. "Nak Alia," katanya sambil menggenggam tangan Alia hangat, "Abdul Rahman telah bercerita banyak tentangmu. Tentang ketulusanmu, tentang kerja kerasmu, dan tentang bagaimana kehadiranmu mengubah hidupnya. Ibu tahu, kebahagiaan anak ibu kini ada padamu." Alia menunduk, air matanya menetes tanpa bisa ditahan. "Saya tidak menyangka, Bu, saya hanya gadis biasa. Saya tidak punya apa-apa." Ibunda Abdul Rahman tersenyum. "Yang ibu lihat bukan asalmu, tapi hatimu. Kekayaan bukan di tangan, nak, tapi di budi pekerti." Hari itu juga, keluarga Abdul Rahman resmi mengunjungi rumah majikannya untuk melamar Alia secara adat yang sederhana namun penuh kehormatan. Abdul Rahman datang mengenakan gamis putih bersih, membawa sebuket bunga mawar putih di tangannya. Ia menatap Alia dengan penuh rasa haru dan berkata pelan, "Alia, aku tidak ingin lagi memanggilmu sebagai asistenku. Aku ingin memanggilmu sebagai istriku." Alia menunduk, air matanya mengalir deras. Ia menjawab lirih, "Jika ini adalah jalan yang Allah tunjukkan, maka aku menerimanya dengan penuh rasa syukur." Beberapa minggu kemudian, persiapan pernikahan pun dimulai. Meski sederhana, semua dilakukan dengan hikmat dan penuh rasa hormat. Gaun pernikahan Alia dijahit khusus oleh penjahit keluarga, berwarna putih gading dengan hiasan renda halus. Hari yang dinanti pun tiba. Di dalam aula besar berhias lampu kristal dan bunga melati, tamu-tamu berdatangan. Beberapa rekan bisnis Abdul Rahman, sahabat keluarga, serta beberapa tenaga kerja asal Indonesia turut hadir menyaksikan kebahagiaan Alia. Alia duduk di pelaminan, wajahnya tertutup kerudung lembut berwarna putih. Di hadapannya, Abdul Rahman berdiri gagah, mengenakan bist hitam berlapis emas, dengan mata yang hanya tertuju padanya. Suara kori melantunkan ayat suci Al-Quran memenuhi ruangan, membawa suasana haru. Ketika akad tiba, suara Abdul Rahman terdengar mantap. "Aku terima nikahnya Alia binti Ahmad dengan mahar seperangkat perhiasan emas tunai karena Allah Ta'ala." Suasana hening sesaat, lalu gemuruh takbir menggema di ruangan. Air mata bahagia mengalir di pipi Alia, sementara tangan Ibunda Abdul Rahman menggenggamnya erat. "Akhirnya kau menjadi bagian dari keluarga kami, nak. Jadilah istri yang sabar dan selalu menjaga suamimu," bisiknya lembut. Pesta pernikahan berlangsung meriah. Namun di balik kemewahan itu, Alia tetap menjadi dirinya yang dulu, sederhana, lembut, dan bersyukur atas setiap takdir yang Allah tulis untuknya. Abdul Rahman pun tampak tak henti tersenyum. Ia memperkenalkan Alia kepada para tamu bukan sebagai istri dari Indonesia, tapi sebagai wanita yang telah mengajarkan arti cinta dan kesabaran. Malam hari setelah acara usai, mereka duduk berdua di balkon rumah, menatap langit Riyadh yang bertabur bintang. Angin gurun bertiup lembut, membawa ketenangan yang sulit dijelaskan dengan kata. Alia memandang suaminya dan berkata lirih, "Dulu aku hanya berdoa agar bisa membantu orang tuaku. Tapi Allah memberiku lebih dari itu, keluarga, cinta, dan hidup yang baru." Abdul Rahman tersenyum. "Itu karena hatimu tulus, Alia. Doa orang baik selalu menemukan jalan pulang." Di kejauhan, suara azan Isya terdengar memecah malam. Mereka berdiri bersama, menatap arah kiblat, lalu berjalan beriringan menuju ruang sholat keluarga. Dalam sujudnya malam itu, Alia tak berhenti mengucap syukur. Ia tahu perjalanan hidupnya masih panjang, tapi satu hal pasti, kini ia tak lagi sendiri. Dan di bawah langit Riyadh yang terang oleh cahaya bulan, doa mereka naik bersama, menyatu dalam ketenangan cinta yang diridhu Allah. Hari-hari setelah pernikahan terasa seperti mimpi yang indah bagi Alia. Ia kini bukan lagi seorang asisten pribadi, melainkan istri sah dari seorang pengusaha terpandang di Riyadh, Tuan Abdul Rahman.
Namun yang paling membuatnya bahagia bukanlah kemewahan atau rumah megah, melainkan ketenangan yang ia rasakan setiap hari di sisi suaminya. Pagi-pagi sekali, Alia selalu bangun lebih awal, menyiapkan teh hangat untuk suaminya sebelum ia berangkat ke kantor. Meski sudah menjadi nyonya rumah, ia tetap memilih hidup sederhana dan tidak ingin dilayani berlebihan. Aku dulu terbiasa melayani, bukan dilayani, katanya lembut setiap kali pembantu rumah mencoba menggantikannya menyiapkan sarapan. Abdul Rahman seringkali memperhatikannya diam-diam. Baginya, Alia bukan sekadar istri, tapi anugerah yang membuat rumahnya hidup kembali. Sejak kehadiran Alia, rumah besar itu terasa lebih hangat, lebih damai, dan dipenuhi senyum. Ia sering berkata dalam hati, andai ibu tidak mendorongku mempercayai hatiku waktu itu, mungkin aku takkan pernah tahu arti bahagia yang sesungguhnya. Setiap sore, mereka berdua biasa duduk di taman belakang rumah, menikmati udara senja sambil berbincang ringan. Alia sering bercerita tentang masa kecilnya di Kediri, tentang ibunya yang selalu tersenyum meski hidup sulit, tentang bapaknya yang suka duduk di beranda menatap sawah sambil menyeruput kopi. Abdul Rahman selalu mendengarkan dengan penuh perhatian. Suatu hari kita akan ke sana, katanya suatu kali. Aku ingin melihat tanah tempatmu lahir. Alia tersenyum bahagia mendengar itu, matanya berbinar haru. Hari demi hari, cinta mereka tumbuh semakin kuat. Abdul Rahman mulai melibatkan Alia dalam kegiatan sosial perusahaannya. Ia mengajak Alia membantu para pekerja migran dari berbagai negara yang membutuhkan bantuan hukum dan tempat tinggal sementara. Alia merasa inilah panggilan hidupnya yang baru, menolong sesama yang dulu berada di posisi yang sama dengannya. Ia mendirikan sebuah lembaga kecil bernama Rahmah Foundation, yang fokus membantu para wanita Indonesia di Arab Saudi agar mendapatkan perlindungan dan pekerjaan yang layak. Setiap kali Alia melihat wajah-wajah mereka yang ketakutan dan rindu kampung halaman, hatinya teringat masa lalunya sendiri. Ia sering menenangkan mereka dengan kalimat lembut. Jangan takut, hidup ini memang penuh ujian. Tapi percayalah, Allah selalu punya rencana yang lebih indah dari apa yang kita bayangkan. Bersama suaminya, Alia menjadikan rumahnya tempat perlindungan dan pembelajaran. Banyak yang menyebutnya sebagai rumah harapan. Setiap akhir pekan, Abdul Rahman mengundang keluarga besar untuk makan malam bersama. Ibunda Abdul Rahman kini sangat menyayangi Alia seperti anak kandung sendiri. Engkau bukan hanya membawa kebahagiaan untuk anakku, katanya suatu malam sambil menggenggam tangan Alia, tapi juga untuk seluruh keluarga ini. Alia hanya tersenyum, menunduk rendah. Ia tak ingin merasa tinggi hati, karena ia tahu semua ini adalah karunia Allah. Setiap malam, sebelum tidur, Alia selalu melaksanakan sholat tahajud di kamar kecil yang ia jadikan tempat khusus untuk berdoa. Dalam sujud panjangnya, ia mengucap syukur yang tak pernah berhenti. Ya Allah, terima kasih telah mengubah hidupku. Dulu aku hanya ingin bekerja, tapi Engkau beri aku cinta, keluarga, dan kedamaian. Jadikan aku wanita yang selalu rendah hati, yang selalu mengingat MU di setiap langkahku. Suatu malam yang tenang, saat mereka duduk di balkon menatap langit Riyadh yang bertabur bintang, Abdul Rahman menggenggam tangan Alia erat dan berkata, Alia, setiap hari aku belajar darimu bahwa cinta yang sejati bukan tentang kata, tapi tentang ketulusan yang hidup dalam perbuatan. Aku berjanji akan menjagamu, sebagaimana kau menjaga ketenangan dalam hidupku. Alia tersenyum lembut, matanya berkaca. Dan aku akan selalu mendampingimu, Tuan, dalam suka maupun duka. Angin gurun berhembus pelan, membawa aroma malam yang damai. Di bawah cahaya bulan yang lembut, dua hati yang berasal dari dunia yang berbeda kini telah menyatu dalam satu ikatan cinta dan keimanan. Bagi Alia, semua yang ia alami adalah bukti bahwa tidak ada yang mustahil jika hati berserah kepada Allah. Dari gadis desa yang dulu hanya memiliki mimpi sederhana, kini ia menjadi wanita yang hidup dalam kasih, doa, dan rasa syukur tanpa akhir. Dan malam itu, sebelum menutup mata, ia berbisik pelan kepada suaminya yang tertidur di sampingnya. Terima kasih Tuan, karena telah menjadikanku bagian dari takdirmu. Tahun demi tahun berlalu dengan begitu cepat. Waktu seakan terbang, meninggalkan jejak kenangan yang indah di hati Alia.
Dari seorang gadis desa yang dulu hanya membawa koper kecil dan selembar doa, kini ia telah menjadi wanita terhormat yang hidupnya penuh keberkahan. Rumah besar mereka di Riyadh kini bukan sekadar tempat tinggal, tetapi menjadi tempat singgah bagi banyak orang. Di sana, Alia dan suaminya membangun yayasan sosial yang semakin berkembang. Mereka menampung para wanita Indonesia yang terlantar, memberi pelatihan, bahkan membantu mereka pulang ke tanah air. Banyak orang menyebut Alia sebagai bidadari dari timur, karena kelembutan dan ketulusannya membantu tanpa pamrih. Setiap kali ditanya bagaimana ia bisa sampai di titik ini, Alia hanya tersenyum dan menjawab, "Semuanya karena restu orang tua dan kasih sayang Allah. Aku hanya berusaha sebaik yang aku bisa." Suaminya, Tuan Abdul Rahman, kini tampak lebih tenang dan penuh rasa syukur. Setiap pagi ia selalu berkata kepada Alia, "Dulu aku memiliki segalanya, tapi aku merasa kosong. Kini aku tahu, kebahagiaan sejati bukan pada harta, tapi pada hati yang bersyukur dan istri yang menenangkan jiwa." Suatu hari, saat mereka duduk di taman belakang rumah sambil memandangi langit senja, Alia menggenggam tangan suaminya lembut. "Tuan," katanya dengan suara pelan, "kadang aku masih tak percaya, bagaimana perjalanan hidupku bisa sejauh ini. Aku hanya ingin menolong keluargaku di Indonesia, tapi Allah memberiku lebih dari itu. Ia memberiku engkau." Abdul Rahman menatapnya dengan senyum hangat. "Dan aku bersyukur Allah mempertemukanku denganmu, Alia. Kau bukan hanya istriku, tapi cahaya yang menuntunku pulang dari kesendirian." Mereka lalu tertawa kecil, menikmati ketenangan sore yang begitu damai. Burung-burung beterbangan di langit jingga, angin gurun berembus lembut membawa wangi bunga melati dari taman kecil di belakang rumah. Beberapa tahun kemudian, mereka dikaruniai seorang anak perempuan yang mereka beri nama Maryam, sesuai dengan nama wanita suci yang menjadi simbol kesabaran dan ketulusan. Maryam tumbuh menjadi gadis yang manis dan cerdas, mewarisi kelembutan ibunya dan kebijaksanaan ayahnya. Alia sering menatap anaknya dengan mata berbinar, lalu berkata, "Maryam, ingatlah, sebesar apapun cita-citamu nanti, jangan pernah lupa bahwa keberkahan hidup datang dari restu orang tua dan doa yang tulus." Hari-hari mereka diisi dengan cinta dan rasa syukur. Setiap malam, keluarga kecil itu selalu berkumpul di ruang keluarga untuk membaca Al-Quran bersama. Suara Alia melantunkan ayat suci terdengar begitu merdu, menenangkan hati siapapun yang mendengar. Sementara Abdul Rahman duduk di sampingnya, menatap istri dan anaknya dengan perasaan yang tak bisa diungkapkan kata, perasaan damai yang hanya Allah bisa berikan. Waktu terus berjalan, hingga usia mereka mulai menua. Rambut Alia mulai beruban, langkahnya tak lagi secepat dulu, namun senyum di wajahnya tetap sama, lembut, sabar, dan penuh ketenangan. Ia sering duduk di balkon rumah, menatap langit malam Riyadh yang bertabur bintang, tempat di mana dulu ia pertama kali berdoa ketika datang ke negeri itu. Sambil menatap langit, ia berbisik pelan, "Ya Allah, Engkau telah mengabulkan doa seorang gadis kecil dari desa. Engkau ubah tangisnya menjadi tawa, kesedihannya menjadi kedamaian. Aku tak meminta apa-apa lagi selain Engkau menjaga keluarga ini dalam ridho MU." Abdul Rahman datang menghampiri, duduk di sampingnya sambil menggenggam tangan sang istri. "Kau masih suka menatap bintang seperti dulu, Alia?" tanyanya lembut. Alia tersenyum kecil. "Iya, Tuan. Karena di sanalah aku dulu memohon, dan di bawah langit yang sama, Allah mempertemukan kita." Mereka berdua terdiam, menikmati keheningan malam yang hangat. Dan di bawah langit Riyadh yang luas, dua hati yang pernah dipertemukan oleh takdir kini hidup dalam ketenangan yang sempurna, bukan karena kemewahan, tapi karena cinta yang dijaga dalam doa dan syukur. Alia menutup matanya sejenak, merasakan damai yang tak terlukiskan. Dari sanalah, kisah seorang gadis sederhana Indonesia yang dulu menantang jarak dan restu orang tua, kini berakhir dengan indah, menjadi istri yang dimuliakan, ibu yang disayangi, dan wanita yang namanya dikenang karena ketulusan dan iman. Dan malam itu, di tengah keheningan, hanya suara hatinya yang berbisik pelan. "Segala puji bagi MU, ya Allah, karena telah menulis kisah hidupku seindah ini."